Baik, ikhwatullah, kita lanjutkan untuk tadabbur kisah, yakni kaitan juga dengan tadi kan ya, dengan zakat. Berarti kita tadabbur kisahnya Qarun. Ikhwatullah, tentang Qarun ya. Qarun dikisahkan dalam kitab-kitab tafsir Al-Quran adalah sepupu Nabi Musa alaihissalam. Ia dikenal sebagai seorang hartawan di Mesir. Dalam Al-Quran nama Qarun disebut 4 kali ya. Surat Ghafir atau Al-Mu'min, Al-Ankabut, terus juga surah Al-Qasas ya. Itu disebut 2 kali di surah Al-Qasas ya. Nanti kalau misalnya lagi tilawah, nah nemu ada kata Qarun, nah itu ada ya di Ghafir, Al-Ankabut sama surah Al-Qasas 2 kali. Nah itu. Allah Ta'ala memberikan kepadanya limpahan harta. Tapi apa? Qarun itu tidak bersyukur pada harta itu. Qarun itu ya, begitu disebut nama Qarun itu ya pasti ada bayangan-bayangannya ya, bagaimana dia menimbun harta ya, menimbun harta ya, harta Qarun kayak gitu ya. Ya karena begitu banyaknya sekali gitu ya harta yang dimiliki oleh Qarun, tapi semuanya dibenamkan oleh Allah ke bumi bersamaan dengan pemiliknya. Ya. Dalam surah Al-Qasas dikatakan wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwati il qala lahu qaumu la tafraq innallaha la yuhibbul farihin. Dan kami telah menganugerahkan kepadanya kemendaraan harta yang kunci-kuncinya, dia punya kunci-kuncinya juga sungguh berat dipikul oleh sejumlah orang-orang yang kuat. Sampai kuncinya itu berat ya. Ibnu Katsir menyebutkan untuk mengangkut kuncinya saja nih, kunci gudang itu dibutuhkan 60 bigol ya. Bigol itu apa? Peranakan antara kuda dan keledai, namanya bigol. Itu baru kuncinya, belum nanti termasuk gudangnya gitu ya. Ibnu Abbas menyebutkan bahwa yang mampu mengangkat kunci gudangnya itu adalah orang yang kuat, bukan orang yang lemes gitu ya, bukan orang yang lemah gitu ya. Bahkan Abu Rozin menyebutkan bahwa 1 kunci gudang saja itu sudah mencukupi penduduk Kufah lah. Begitu beratnya kunci itu ya. Maka terbayang seberapa banyak tumpukan hartanya jika seluruh gudang dibuka dengan kunci-kuncinya. Allah luar biasa. Qarun mempergunakan harta ini dalam kesesatan, kezaliman dan permusuhan, dan menjadikan Qarun itu bersifat sombong. Nah, itu adalah musibah ya, musibah buat orang-orang kafir dan orang-orang Bani Israel. Dia memandang Qarun dan harta kekayaannya juga ada 2 kelompok. Yang pertama itu Bani Israel mengatakan orang yang beriman kepada Allah dan lebih mengutamakan apa yang ada di sisinya. Karena itu dia tidak terperdaya gitu ya. Tidak menyia-nyiakan waktunya dengan harta Qarun dan juga tidak berangan-angan ingin punya kayak Qarun gitu. Bahkan mereka protes kesombongan dan kesesatannya gitu ya. Berharap agar ia menafkahkan hartanya di jalan Allah dan memberikan kontribusi kepada orang-orang atau hamba-hamba Allah yang lain. Itu yang pertama, ini kelompok yang selamat ya. Yang kedua, dia terpukau ingin harta Qarun gitu ya gitu.
ingin hartanya gitu ya, walaupun ya sedikitnya gitulah gitu ya, dan sedikitnya udah banyak itu juga gitu. Ini karena mereka telah kehilangan tolak ukur nilai, landasan, fondasi yang dapat digunakan untuk menilai harta Qarun dan diri Qarun sendiri itu ya gitu. Mereka menganggap kekayaan Qarun itu bukti keridhaan dan kecintaan Allah kepadanya. Maka mereka berduyun-duyun ingin hartanya gitu ya. Ingin nasibnya sama dengan Qarun. Nah, ketahuilah Qarun itu mabuk, terlena oleh harta. Ya. Gila harta lah gitu. Dan dia tidak mau ya dirinya itu dinasihati oleh orang-orang mukmin, apalagi juga oleh Musa alaihissalam. Begitu. Ketika mereka minta Qarun supaya bersyukur atas segala nikmat harta kekayaan dan memintanya untuk memanfaatkan hartanya dalam hal bermanfaat dan kebaikan, tapi dia menolak dan mengatakan, sesungguhnya aku hanya diberi harta karena ilmu ya. Ala ilmin indi ya, yang ada padaku, dalam surah Al-Qasas ya. Nah, maka Qarun keluar kepada kaumnya dengan megah, rasa bangga, congkak. Maka hancurlah hati orang-orang fakir dan silaulah penglihatan mereka, seraya mengatakan, semoga kiranya kita mempunyai seperti apa yang diberikan kepada Qarun. Sesungguhnya ia benar-benar mempunyai keberuntungan yang besar, katanya. Akan tetapi orang-orang mukmin dianugerahi ilmu, menasihati orang-orang yang tertipu itu, berkata, kecelakaan besarlah bagimu, pahala Allah itu lebih baik ya, ganjaran Allah itu lebih baik walaupun kamu miskin gitu ya, bahasanya gitu ya, bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Jadi jangan berkecil hati karena kemiskinan, karena punya pahala yang lebih baik. Jadi, ini yang diingatkan oleh Bani Israel, sebagian yang beriman kepada kelompoknya yang lain yang terpukau dengan harta Qarun. Begitu. Sunatullah atas berlakunya itu pada Qarun gitu ya, murka Allah dan menimpanya. Hartanya menyebabkan Allah murka dan hancur nantinya ya, karena datangnya siksaan Allah. Allah menghancurkan hartanya ya dengan bawaan-bawaannya gitu ya. Allah yang Maha Kuat membenamkan harta dan rumahnya ke bumi. Bumi terbelah dan tenggelamlah Qarun bersama hartanya yang dimilikinya itu semuanya gitu ya. Dengan Bani Israel menyaksikan itu semua. Tidak seorang pun yang bisa menolong dan menahan dari bencana itu. Harta kekayaan tidak bermanfaat dan pemeliharaannya juga nggak bisa menolong satu pun gitu ya. Pas lihat Bani Israel gitu ya, bencana yang menimpa Qarun dan hartanya, bertambahlah keimanan mereka ya, gitu. Orang-orang yang bertambah keimanan dan juga bersabar. Adapun mereka yang tertipu dan pernah berangan-angan seperti Qarun, akhirnya mengetahui hakikat yang sebenarnya dan terbukalah tabir. Lalu mereka memuji Allah ya, karena tidak punya nasib seperti siapa? Qarun ya. Mereka berkata, aduhai, benarlah Allah melapangkan rezeki buat siapa yang Dia kehendaki dari hamba-hambanya dan menyempitkannya atau membatasinya ya, maksudnya. Kalau Allah tidak melimpahkan karunia atas kita, tentu Dia telah membenamkan kita bersama Qarun. Aduhai, benarlah tidak beruntungnya orang-orang yang mengingkari nikmat Allah. Jadi kita mau masuk tipe yang mana? Mau orang yang tergiur dengan harta tapi tidak bermanfaat, atau tergiur dengan keimanan ya, dengan keimanan sehingga apapun yang kita punya, walaupun seadanya, walaupun miskin, tapi senantiasa kita beriman dan bersabar, maka Allah berikan jalan keluar dan bermanfaat harta kita menjadi petunjuk harta kita itu ya. Nah, karena Qarun
bersama Iya, banyak maka kekayaan, kalau bersama kekayaannya itu ya dibenamkan dan dia tergiur dengan harta itu, tidak mau zakat, infak maupun sedekah gitu ya. Tentunya ikhwatullah, semoga Allah membimbing kita ke jalan yang benar ya. Aku lihat wa astagfirullah.